Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai data politik Kenya. Nah, sebelum kami membahas lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yobel Demak Tarihoran dengan NIM 222406060. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia Siregar dengan NIM 222406040. Oke, di sini kami akan langsung menjelaskan mengenai hasil proyek kami. Oke, dimulai dari saudara Nabila, bisa dijelaskan proyeknya. Yang pertama, dalam proyek ini kami membahas tentang memahami data. Soal yang pertama dalam memahami data yaitu menampilkan seluruh tipe data yang ada di setiap kolom. Dengan kodenya yaitu df.info tanda kurung. Dengan fungsinya, df ini biasanya digunakan pada objek data frame dalam library Pandas di Python. Fungsi ini memberikan ringkasan informasi tentang data frame termasuk jumlah baris dan kolom, terus yang kedua indeks, terus yang ketiga kolom, terus yang keempat penggunaan memori. Terus yang kedua dengan contoh soal menampilkan apakah data yang kosong di setiap kolom, apakah ada data yang kosong di setiap kolom dengan kodenya yaitu df.isNull.sum. Fungsi dari df.isNull.sum itu merupakan metode yang umum digunakan pada objek data frame pada library Pandas di Python. Fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah nilai null atau NaN dalam setiap kolom data frame. Terus yang ketiga, dengan soal tampilkan 5 data awal dengan kodenya itu df.head. Head kan kepala, berarti 5 data awal. Jadi fungsi df.head ini digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Secara default, ia akan menampilkan 5 baris pertama, tetapi juga dapat menentukan jumlah baris yang ingin ditampilkan dengan memberikan argumen ke fungsi tersebut. Terus itu yang keempat, menampilkan 5 data akhir dengan kodenya yaitu df.tail. Tail itu kan ekor, jadi kayak dibawa 5 data akhir dari data kami tersebut gitu. Jadi fungsi df.tail ini juga digunakan pada objek data frame dalam library Pandas di Python. Berbeda dengan df.head yang menampilkan beberapa baris pertama dari data frame, df.tail ini menampilkan beberapa baris terakhir dari data frame. Secara default, ia akan menampilkan 5 baris terakhir, tetapi juga dapat menentukan jumlah baris yang ingin ditampilkan dengan memberikan argumen ke fungsi tersebut. Terus yang kelima, menampilkan data sesuai dengan syarat dataset dengan kodenya itu df. Data frame atau df ini adalah struktur data utama dalam library Pandas di Python yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data tabular dalam bentuk tabel 2 dimensi. Namun, ada berbagai metode dan fungsi yang dapat diterapkan pada data frame untuk melakukan berbagai tugas seperti pengolahan data, analisis, dan visualisasi. Selanjutnya, kita berada di cleansing data. Pada cleansing data yaitu dengan kode df user followers pd.toNumeric user followers error course. Terus pada baris keduanya yaitu ada df dropna some subset user followers. Pada baris ketiganya itu df user followers sama dengan df user follower as type in. Data frame Pandas ini menjadi tipe data numerik menggunakan pd.toNumeric adalah cara yang umum digunakan untuk mengonversi kolom yang seharusnya berisi nilai numerik ke dalam tipe data numerik.
terutama jika data yang dibuat memiliki beberapa nilai yang tidak valid atau tidak dapat diinterpretasikan sebagai numerik. Terus, def user followers ini merujuk pada kolom user followers dalam data frame di mana kita ingin mengubah tipe datanya. Yang kedua, PD to numeric ini adalah fungsi dari pandas yang digunakan untuk mengonversi objek menjadi tipe data numerik. Error course parameter ini memberikan tahu pandas bagaimana harus menangani nilai-nilai yang tidak dapat diubah menjadi numerik. Dengan nilai course, jika ada nilai yang tidak dapat diubah, maka diubah menjadi an atau not a number. Terus yang keempat ada df dropna subset atau user followers. Metode dropna ini digunakan untuk menghapus baris memiliki nilai 0 NaN dengan parameter subset atau user followers. Itu berarti baris-baris di mana kolom user followers ini memiliki nilai 0 yang akan dihapus. Terus terakhir, xtype atau in, metode xtype ini digunakan untuk mengubah tipe data kolom data frame menjadi tipe data yang diinginkan dalam hal ini. Kita digunakan untuk mengubahnya menjadi tipe data integer. Terus yang kedua, menampilkan kembali tipe data kolom yang sudah diubah. Kodenya itu ada df user followers, yang dimana kami tadi kan merubah kolom user followers menjadi integer. Jadi yang kedua ini menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Jadi kami membuat df user followers karena sudah diubah menjadi tipe data integer. Terus yang ketiga itu ada gf. Terus yang ketiga itu ada gf ini sama dengan gf.dropDuplicate, yaitu sama dengan menghapus kan, soalnya itu menghapus data duplikat yang ada di dataset kalian. Jadi kamu memakai kode yaitu df in sama dengan df.dropDuplicate. Jadi kayak kami membersihkan tipe data kami yang duplikat dengan kode yang di atas. Next, Yubel. Yang selanjutnya pada filtering data. Yang pertama yaitu menampilkan username the standard digital dengan kode yaitu username df username sama dengan the standard digital username. Pada soal kali ini kami disuruh mencari atau mencari dengan username the standard digital dengan kolom yaitu username, df username sama dengan the standard digital username. Jadi dengan mencarinya itu kami membuat df username the standard digital dengan kode keduanya itu username supaya bisa kami cari kalau data the standard digital. Next, Bel. Yang kedua yaitu menampilkan data followers dari 1 hingga 3 juta. Yang dimana kodenya itu ada filter df user followers lebih dari 1 juta dan df user followers kurang dari 3 juta. Kode keduanya filter df. Filter df ini di sini kita bisa membuat data frame baru yang disebut dengan filter df yang akan berisi baris-baris dari data frame yang memenuhi kriteria tertentu. Df user followers ini adalah cara untuk mengakses kolom user followers dalam kolom data frame, dan kolom ini mungkin berisi followers dari suatu pengguna. Jadi kayak df user followers lebih dari 1 juta dan df user followers kurang dari 3 juta ini adalah kondisi filter yang dimana kita hanya ingin memilih baris yang dimana nilai kolom user followers berada di antara 1 juta dan 3 juta pengikut, tanda, dan beroperator logika dan yang memastikan bahwa kedua kondisi ini harus terpenuhi untuk
sebuah baris agar disertakan sebagai hasil filtrasi. Next, Bang. Terus yang ketiga yaitu menampilkan apakah jumlah data user location yang kosong. Dengan kodenya yaitu missing location sama dengan df user location is null.sum print jumlah data user location yang kosong, terus kayak missing location. Yang pertama yaitu dari df-nya ini yaitu mungkin berisi mengakses kolom user location-nya. Terus is-null-nya itu digunakan untuk memeriksa apakah data di setiap nilai entry itu kosong atau tidak. Jika nilainya itu null, maka hasilnya akan true. Dan jika hasilnya true, maka hasilnya akan true. Jika tidak, hasilnya maka false. Terus di .sum itu digunakan untuk menjumlahkan jumlah true dalam hasil dari is-null untuk menghitung total nilai yang hilang dalam kolom tersebut. Terus lanjut, print itu adalah bawaan Python yang digunakan untuk mencetak output ke konsol atau terminal. Terus jumlah data user location yang kosong itu digunakan untuk mencetak string yang diberikan kepada fungsi print sebagai argumen pertama. Dan missing location itu menyimpan jumlah data yang kosong dalam kolom user location. Variabel ini kemudian dicetak oleh fungsi print sebagai argumen. Maka hasil outputnya itu jumlah data user location yang kosong itu ada 2484. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya itu Yoga. Baiklah, terima kasih Saudara Nabila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek kami, yaitu di bagian conditional. Nah, di bagian conditional ini diminta yaitu menampilkan keterangan menampilkan keterangan empty data dalam tiap kolom di data frame. True yang berarti true yang berarti terdapat empty data, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kami menggunakan kode df.isna. Nah, fungsi kode df.isna ini yaitu digunakan untuk memeriksa nilai-nilai yang hilang atau missing value dalam data frame. Fungsi isna itu yaitu untuk mengembalikan data frame baru dengan ukuran yang sama, di mana setiap elemen menunjukkan apakah nilai di posisi tersebut adalah none atau not a number atau tidak. Jika nilai tersebut adalah none, maka elemen tersebut akan bernilai true, dan jika tidak maka nilai tersebut akan bernilai false, seperti output yang bisa kita lihat. Oke, kemudian kita masuk ke function. Nah, di bagian function ini diminta buatlah salah satu contoh pengaplikasian function conditional. Nah, di sini kami menggunakan kode yaitu def categories user followers. If user followers lebih kecil dari 300, return low. If 300 lebih kecil sama dengan user followers lebih kecil dari 3 juta, return mid. Dan kemudian if user followers lebih besar atau sama dengan 3 juta, return high. Kemudian kode itu def user followers categories sama dengan def user followers that apply categories user underscore followers. Nah, fungsi user followers ini dalam kode ini yaitu digunakan untuk mengkategorikan jumlah pengikut atau follower seorang pengguna ke dalam 3 kategori, yaitu low, mid, dan high. Kategori ini didasarkan pada jumlah pengikut yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian def ini digunakan untuk memprint hasil output dari def user followers categories
dev user followers dot apply user underscore followers. Nah, inilah hasil dari outputnya. Bisa kita lihat di sebagian sudut sebelah kanan dari tabel ini nanti akan muncul kategorinya itu mid, 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 kemudian ada high, kemudian mid. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu visualisasi. Nah, pada visualisasi ini diminta yaitu tampilkanlah diagram username. Nah, di sini kami menggunakan kode sebagai berikut, yaitu username sama dengan df.groupby, username titik zoom, username sama dengan username short underscore values dalam kurung, username sama dengan username head dalam kurung 4, import matplotlib pyplot splt, kemudian value const def username value const, yang terakhir itu value const. Baiklah, di sini akan saya jelaskan satu-satu mengenai kode kami ini. Yang pertama, kita mulai dari username. Nah, yang pertama itu gunanya itu mengelompokkan data frame df berdasarkan nilai kolom di username dan kemudian menjumlahkan nilai di kolom username tersebut. Yang kedua, kode kedua username sama dengan username short value. Nah, gunanya kode ini untuk mengurutkan series username berdasarkan nilai. Yang ketiga itu username sama dengan username head. Nah, gunanya ini untuk memilih 4 elemen pertama dari series username yang telah diurutkan. Yang ketiga itu import matplotlib.pilot.splt, yaitu gunanya untuk mengimpor pustaka matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Yang kemudian adalah value const df username.valueConst. Nah, gunanya ini untuk menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai di kolom username dalam data frame df. Yang ketiga, yang terakhir itu value const. Nah, value const ini untuk mengeluarkan output dari permintaan dari username. Kemudian untuk menggambarkan plotnya itu kami menggunakan kode df sama dengan pd data frame dalam kurung user followers value const index count value const values df shorted df short values by count ascending false top 10 df shorted head 10 plt figure fixed size 10,6 plt bar top 10 user followers as type str top 10 count color sky blue plt title top 10 user followers counts plt x label number of followers plt y label count of users, kemudian plt x ticks rotation 45, plt tag layout plt show, yang menghasilkan output seperti berikut ini, yang merupakan diagram batang mengenai top 10 user followers count, yang dimana untuk y label itu count of user atau jumlah pengguna atau followers, yang di bawah itu number of followersnya itu mengenai nama username-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari kode tersebut. Nah, untuk yang pertama df pd frame data frame user follower value const index count value const values. Nah, itu digunakan untuk membuat data frame df dari hasil value counts. Yang kedua, df shorted df short values count by ascending false, itu untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom secara descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian top 10 sama dengan df shorted head 10, memilih 10 baris pertama dari data frame df shorted. Yang ketiga, plt figure fixed size 10,6 plt bar top 10 user followers as type str
Captain Count Color Sky Blue. Nah, tujuan ini untuk mengatur ukuran gambar atau figur yang akan dibuat oleh Matplotlib, yaitu kemudian PLT title, yaitu untuk membuat title dari output plotnya nanti. Kemudian PLT X-Stix Rotation ini digunakan untuk memutar label pada sumbu X sebesar 45 derajat untuk memudahkan pembacaan. Kemudian PLT Take Layout ini mengatur tata letak plot agar lebih rapi dan menghindar tumpang tindih elemen-elemen plot. Yang terakhir yaitu PLT Show, yaitu untuk menampilkan plot yang telah dibuat dan diatur sebelumnya. Nah, kesimpulannya dari kode ini yaitu kode ini digunakan untuk membuat dan menampilkan bar plot yang menunjukkan 10 pengguna teratas berdasarkan jumlah pengikut mereka atau user followers. Langkah-langkah utama meliputi dari pembuatan data frame dari nilai value counts, pengurutan dan pemilihan pengguna teratas, serta pembuatan visualisasi bar plot yang diatur dengan judul, label, rotasi tanda centang, dan tata letak yang rapi. Nah, sekian dulu dari hasil presentasi kami mengenai proyek kami. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.